Iya, iya. Silakan Pak Saan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 2, Ketua KPU, serta seluruh komisioner, Ketua DKPP, dan seluruh komisioner Bawaslu. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal saja terkait dengan proses kita menuju pemilu 2024 yang akan datang. Yang sudah kita sepakati itu 14 Februari 2024 yang akan datang. Untuk sampai ke 14 Februari 2024 yang akan datang, ini nampaknya tidak gampang. Kenapa saya katakan nampaknya tidak gampang? Karena upaya-upaya untuk menghambat proses pemilu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan itu terus ada. Terakhir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sempat membayangkan bahwa pemilu 2024 ini dibayang-bayangi ketidakpastian. Ketidakpastian ini termasuk buat partai. Ada yang tanya pemilu ini jadi atau enggak. Belum selesai terkait dengan soal sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu yang digugat di Mahkamah Konstitusi saja, itu juga memberikan ketidakpastian juga. Di saat tahapan pemilu ini sudah mau masuk kepada tahapan yang penting bagi parpol, yaitu tahapan pendaftaran calon anggota legislatif di semua tingkatan, yang akan dimulai tanggal 1 Mei, parpol dihadapkan ketidakpastian sistem pemilunya apa? Proporsional terbuka kah? Proporsional tertutup kah? Karena sampai hari ini belum selesai. Sementara parpol harus terus menyiapkan caleg-calegnya. Sementara caleg-caleg yang mau disiapkan didaftarkan ke KPU mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Februari, dia juga nunggu. Kalau misalnya sistem proporsional tertutup, gimana nasib saya? Jadi nggak ada kepastian. Ini terkait dengan soal bayang-bayang ketidakpastian soal sistem pemilu. Nah ini belum selesai, ada lagi bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan. Nah saya ingin menekankan di tengah situasi yang seperti ini, tentukan yang menjadi bentengnya, benteng utamanya, ini kan penyelenggara. Kalau penyelenggaranya bermain-main di tengah ketidakpastian, apakah secara vulgar atau secara sembunyi-sembunyi, dia bermain untuk membuat situasi yang tidak pasti ini menjadi tidak pasti, gak ada lagi yang bisa diharapkan. Jadi ini sangat tergantung ketidakpastian soal pemilu 2024. Bayang-bayangnya itu, ini sangat ditentukan oleh penyelenggara. Sekali lagi kalau penyelenggaranya terlibat dalam soal ini, baik secara vulgar maupun sembunyi-sembunyi, baik secara formal maupun omongan-omongan ke orang per orang, bahwa pemilunya belum pasti, maka logistik jangan dicetak dulu, jangan disiapkan dulu. Kalau itu datangnya dari penyelenggara, repot kita semua. Karena bentengnya. Jadi justru yang bisa meyakinkan kepada kita semua di tengah bayang-bayang ketidakpastian ini adalah penyelenggara. Firm, tegas sikapnya, terjaga integritasnya, kredibilitasnya, dan yang paling penting kemandiriannya. Jadi kalau dia terseret dalam pusaran ini, nah, celaka semua. Jadi supaya tidak terseret dalam pusaran, maka tadi independensi bukan hanya soal kelembagaannya,
tapi individu anggota penyelenggara itu sendiri. Ini yang pertama yang saya ingin ingatkan terus-menerus. Karena kita ingin tidak mau tercatat dalam sebuah sejarah. Di era kita lah sistem politik kita menjadi tidak menentu. Jadi jangan sampai kita tercatat dalam sebuah sejarah, di tangan kita semua pemilu ini penuh ketidakpastian. Harusnya kita menorehkan sejarah, di tangan kita pemilu ini menjadi jauh lebih baik. Ini satu yang ingin saya tegaskan lagi. Jadi sekali lagi, independensi bukan hanya menjaga independensi lembaganya, tapi juga independensi para penyelenggaranya untuk tidak terbawa dalam pusaran ketidakpastian ini. Satu yang ingin saya tegaskan. Nah yang kedua, kita juga ingin, misalnya gini, dari Pak Judimat udah panjang lebar lah dari sisi hukum. Karena memang doktornya hukum, sehari-hari terlibat dalam hukum, yang positif terlibat dalam hukumnya ya Bang ya. Misalnya sekarang ini, ada kesan misalnya, kalau memang kita serius punya komitmen menyelenggarakan pemilu ini, sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Tadi kalau ada kesan misalnya, menganggap remeh terhadap semua sengketa dan sebagainya. Nah kesan ini harus dijawab, ditunjukkan dengan keseriusan. Bahwa KPU benar-benar menyiapkan diri menghadapi semua kemungkinan yang ada di tengah itu semua. Orang mencari keadilan wajar, Judimat. Semua cara ditempuh. Orang mencari keadilan, semua cara pasti ditempuh. Semua jalur pasti dia akan lalui. Tapi kan tergantung kitanya. Sebagai sebuah institusi yang menjadi objek yang disengketakan. Nah saya ingin menegaskan, di tengah kita tentu mendukung upaya KPU melakukan banding. Sekali lagi, saya tidak mengatasnamakan Komisi 2, setidaknya mengatasnamakan praksi saya mendukung upaya KPU melakukan banding. Walaupun tadi dikatakan bahwa itu bukan ranahnya PN dan sebagainya, ini kan proses sudah berjalan. Nasi sudah menjadi bubur. Apapun yang terjadi, KPU harus hadapi itu semua dengan sungguh-sungguh. Apa bentuk kesungguhan? Ini bukan persoalan ketua KPU, tapi ini persoalan KPU seluruhnya lembaga. Maka apapun yang dilakukan, rapatkan secara bersama-sama. Plenokan, putuskan, rumuskan, bicarakan dengan seluruh komisioner yang jumlahnya 7 orang itu. Libatkan semua. Termasuk DKPP, termasuk Bawaslu, menghadapi ini semua. Jadi kita harus pastikan bahwa semua tahapan ini akan berjalan. Dan pemilu tepat 14 Februari 2024 yang akan datang. Jadi kita butuh kepastian. Udah sebentar lagi tahapan pencalonan. Ada kepastian. Semua masyarakat tidak punya kepastian. Partai nggak ada kepastian. Mau nyusun daftar calon aja yang mau akan didaftarkan ke KPU. Orang nunggu. Ini satu. Nah yang kedua, Bawaslu. Tadi ada gugatan. Saya nggak tahu gugatannya tanggal berapa kan diajukan oleh Partai Prima. Sengketa proses kan udah selesai. Ya kan, sengketa proses sudah selesai. Ketika ada partai politik yang merasa tidak puas dan sengketa proses sudah selesai, dia menggugat lagi terkait dengan soal posisinya ingin menjadi pemilu. Apakah masih layak untuk diproses? Apakah masih layak untuk diproses gugatan tersebut? Atau dikatakan bahwa sengketa proses sudah selesai? Ada waktu yang diberikan oleh undang-undang.
Kalau semua nanti yang menggugat yang tidak puas misalnya, sengketa proses sudah selesai tapi masih juga diikuti, nanti sama juga. Tidak pastian. Nah, saya ingin menekankan dalam hal ini bahwa seluruh penyelenggara pemilu, DKPP, KPU maupun Bawaslu, ini saatnya membuktikan kepada publik bahwa penyelenggara benar-benar independen, penyelenggara benar-benar berintegritas, dan penyelenggara benar-benar solid menghadapi ini semua. Jadi bukan nanti ego masing-masing, tapi menghadapi situasi ketidakpastian ini, kesolidan, sinergi di antara penyelenggara itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi tidak saling meniadakan atau menegasikan, tidak saling mencari kelemahan satu sama yang lain, menghadapi itu semua benar-benar saya ingin solid menghadapi itu semua. Kecuali kalau penyelenggaranya menghendaki pemilu ini ditunda. Atau penyelenggara memang ingin pemilu ini udahlah, nggak jadi juga nggak apa-apa misalnya. Tapi kalau penyelenggara berkomitmen bahwa pemilu harus jadi tanggal 14 Februari yang akan datang, maka saatnya ini menunjukkan kepada publik, pada rakyat semua, bahwa penyelenggara adalah benteng utama berjalannya pemilu dengan baik dan tepat waktu. Nah, ini aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Samsul Rijal. Terima kasih pimpinan dan rekan pimpinan serta para anggota yang kami banggakan, dan tentunya Ketua KPU Republik Indonesia beserta jajaran dan Ketua Bawaslu yang mewakili dan jajaran serta pimpinan atau Ketua DKPP Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak seperti apa yang sudah disampaikan dari Pak Junimat, detail soal peraturan perundangan tentang hukum yang beliau ungkapkan. Apa yang beliau ungkapkan saya kira itu sebagai sebuah bukti bahwasannya perlu menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh kita saat ini. Saya katakan kita, karena ini persoalan bukan persoalan KPU saja, tapi persoalan kita semua. Karena menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang kita mesti tegakkan. Dari awal juga saya sudah berpikir tentang apakah betul keseriusan KPU untuk tetap melaksanakan atau mempertanyakan keseriusan KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu tepat pada waktunya sebagaimana yang sudah kita sepakati dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Keraguan saya diperkuatkan lagi tadi oleh apa yang disampaikan oleh Ketua DKPP. Ada kelompok mahasiswa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, juga mempertanyakan hal yang sama tentang keseriusan dalam hal menangani persoalan yang dihadapi oleh KPU saat ini. Kalau kita pakai dalil apa yang diungkapkan oleh Pak Junimat, beliau memang pakar dan berhari-hari beliau mengamati persoalan hukum ini, dan itu adalah pekerjaan harian beliau. DPR RI ini mungkin sambilan aja mungkin. Ya, saya kira ini patut kita cermati, dan kami pun Komisi 2 kalau memang kita sepakati siap bersama-sama dengan KPU untuk bersama-sama dengan Dr. Vicky misalnya, pakar hukum juga, beliau juga pengacara, dan bergabung untuk membackup kita semua. Bagaimana persoalan ini bisa selesai. Dan kami di Komisi 2 bersepakat bahwasanya pemilu tidak boleh ditunda. Pada tanggal 14 tahun 2024 tersebut. Apapun persoalannya. Oleh karena itu kami menyarankan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU bersama juga dengan Bawaslu ini tetap terus
dilakukan, misalnya tadi dengan upaya banding atau kasasi kalau perlu ke depan, atau PK dan peninjauan kembali, atau juga kontra PK, ini harus tetap dilakukan. Sehingga tidak bisa semena-mena pengadilan negeri membuat keputusan dengan inkrah. Dan saran kami, proses tahapan itu harus tetap dijalankan. Jadi di saran tadi beliau, Pak Juniman mengatakan, perlu ada tim khusus yang menangani soal hukum ini. Ya, kita siap untuk mendampingi. Tapi tahapan pemilu harus tetap berjalan. Saran kami seperti itu. Jadi keinginan untuk menunda pemilu tak boleh terjadi. Karena kita sudah melangkah jauh dan menyiapkan pengorbanan yang cukup banyak. Baik itu pemikiran, tenaga, dan tentunya dana yang tidak sedikit. Saran kami yang kedua, perlu koordinasi antara Bawaslu dengan KPU dalam hal menghadapi ini. Artinya, jangan terjadi kepincangan KPU bersikap lain, Bawaslu bersikap lain. Jadi perlu semacam konsistensi langkah yang akan dibuat oleh KPU dan Bawaslu dalam menghadapi persoalan hukum yang dipersiapkan. Dan saran kami ketiga adalah perlu dicarikan pakar-pakar hukum yang khusus, yang serius dan paham tentang ini. Oleh karena itu kami menyarankan juga, tentu kita bekerja sama dengan pihak Komisi 2. Karena kita juga ada yang sehari-hari bergerak di bidang hukum. Rifki ini adalah pengacara dan calon gubernur Kalimantan Selatan. Dan Pak Juniman Dirsang tidak perlu saya promosikan lagi, memang beliau sehari-harinya bergerak di bidang hukum. Jadi saran kami seperti itu saja, Pak Ketua, proses tetap terus dijalankan, tahapan tidak boleh berhenti, dan kita di sini berkeinginan agar penyelenggaraan pemilu tidak boleh tertunda. Walaupun tadi Pak Saad mengatakan sepertinya ada pihak-pihak lain yang ingin bekerja sebalik itu dan menginginkan tertundanya penyelenggaraan pemilu. Entah kepentingan apa, kita tidak mengerti, tapi biarkan mereka berjalan, tapi yang jelas kita harus lebih kuat karena kita menjalankan tugas atau misi bangsa dan negara, menegakkan penyelenggaraan undang-undang dan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan amanah undang-undang yang merupakan amanah rakyat Indonesia. Sekiranya demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Samsuri Rijal. Silakan Pak Agus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua KPU beserta seluruh komisioner yang saya hormati, anggota komisioner Bawaslu yang hadir cuma 3 orang dari 5 anggota, malah ketuanya tidak hadir. Ketua DKPP, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak penyelenggara pemilu, menyikapi adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana salah satu diktumnya adalah meminta kepada KPU untuk melakukan penundaan pemilu itu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya kita tentu harus menseriusi putusan ini. Apa yang dipaparkan oleh Pak Junimar, bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama adalah beliau adalah doktor di bidang hukum. Beliau adalah pengacara dan tahu persis tentang akibat hukum daripada diktum-diktum
serta proses beracara di pengadilan itu. Sangat luar biasa apa yang beliau sampaikan. Dan bagi saya tentu ini menjadi pelajaran penting ke depan bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan manakala ada di kemudian hari tuntutan-tuntutan yang disampaikan kepada kita. Namun saya sangat kecewa kepada Bawaslu. Apalagi ketua Bawaslu-nya tidak hadir. Ini menjadi catatan penting menurut hemat saya. Sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan tadi, persoalan putusan pengadilan itu tidaklah sesuatu yang sederhana. Dan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab KPU saja. Walaupun yang berperkara itu adalah antara Partai Prima dengan KPU. Juga merupakan tanggung jawab kami dan beserta pemerintah, terutama adalah mitra daripada kami. Sehingga apa? Kami sangat serius dalam menyikapi ini. Saya tadi diwawancari oleh RCTI sama News berkaitan masih tentang persoalan ini. Namun Bawaslu-nya tidak datang. Jangan dikatakan bahwa ini bukan ranahnya Bawaslu. Penyelenggara pemilu itu siapa? Jadi jangan dibalik-balik ini logika bahwa ini adalah tugas tanggung jawab KPU saja. Saya melihat apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, tolong sampaikan kepada, malah dikatakan bocoran dari pimpinan, yang berdua itu ke luar negeri. Kan bisa ditunda, kami maaf saja tadi, sebetulnya kawan-kawan ini pengen ke luar negeri. Maaf, yang menentukan ke luar negeri adalah rapat internal. Pada umumnya kawan-kawan berkehendak juga ke luar negeri. Tapi setelah terjadi pemahaman yang sama bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda, pemilu yang akan ditunda, ini bukan main-main. Jadi persoalan ini bukan sederhana, Bapak-bapak. Sehingga apa? Pimpinan memberikan pemahaman kepada kami Komisi 2, kita tunda dulu untuk ke luar negeri itu. Walaupun itu adalah merupakan hak. Namun anehnya penyelenggara, salah satu di antara penyelenggara itu adalah Bawaslu. Ketuanya yang tidak hadir. Ini ada apa? Jangan terkesan nanti bahwa Bawaslu memang berkehendak untuk melakukan penundaan itu. Ini tentu bisa menimbulkan persepsi yang demikian. Enak-enak saja dia ke luar negeri, padahal kita sedang serius. Kami ini rapat yang kelima nih Pak. Dari pagi maraton, belum beristirahat, paling cuman jeda makan dan sholat. Ini tolong diingatkan kepada Bawaslu beserta Loli kalau saya tidak salah yang tidak hadir, yang perempuan itu. Jadi jangan kesan nanti, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Saan Mustafa, bahwa penundaan itu saya beberapa kali juga apakah di El Sinta, di media dan sebagainya, tidak pernah kami membicarakan baik secara terbuka apalagi secara internal bahwa kami menginginkan pemilu itu ditunda. Tidak pernah. Juga disampaikan oleh pimpinan tadi. Ini tolonglah dihadapi persoalan ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini yang disampaikan oleh pimpinan kami tadi. Yang kedua adalah masukan kepada KPU. Apa yang disampaikan oleh Pak Junimar,
Ini sangat luar biasa menurut saya. Dan beliau menyatakan dengan senang hati. Bukan mengatasnamakan diri pribadi beliau itu mengatakan tadi. Kami Komisi 2 terbuka dan siap untuk memberikan masukan. Namun, maaf, ketika ada gugatan ke pengadilan, maaf, saya pribadi dan juga kawan-kawan tidak tahu tentang persoalan itu. Harusnya kita akan berkolaborasi. Tugas pelaksanaan pemilu ini bukan berada hanya di pundak KPU saja. Tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Nih, sangat elok sekali. Biasanya Pak Junimar ini kalau bicara tentang masalah proses di pengadilan, beliau ini selalu mengatakan 1 jam itu dolarnya berapa. Itu yang saya dengar. Dan saya juga pernah dengar itu. Mahal. Tapi beliau mengatakan kami Komisi 2 siap melakukan itu dan tidak dibayar. Karena ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab. Saya catat semua itu, Pak. Ini pertanyaan ini sebetulnya bukan ingin saya sampaikan, tapi saya sangat meresponi apa yang beliau sampaikan. Saya baru tahu juga. Saya menyatakan, bicara juga tadi di RCTI itu, kompetensi absolut, kompetensi relatif. Saya belajar juga, Adinda yang gagah, kebetulan saya di Fakultas Syariah, cuman hanya belajar kulit-kulitnya saja. Tidak seperti apa yang diungkap oleh Pak Junimar, di samping beliau adalah ahli hukum, juga orang praktisi yang sangat tahu persis bagaimana detail-detail dalam beracara itu. Saya nggak usah ungkaplah nama beliau nih, calon gubernur Kalimantan Selatan ini. Rifki ya Rifki, ya itu. Nah, ini. Oleh karena itu, tentu ini menjadi informasi yang sangat luar biasa dan masukan yang menurut hemat saya sangat bernas. Tentu saya minta kepada Pak Hasyim Asy'ari bisa melakukan komunikasi dan itu sudah diungkapkan oleh Pak Junimar sebagai beliau pimpinan komisi. Tentu saya juga kawan-kawan juga punya tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada indikasi-indikasi yang tidak pas terhadap persoalan pelaksanaan pemilu. Tetap kita lakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Mudah-mudahan tidak bergeser. Isu ini harus kita kikis. Jangan sampai ada kesan apakah KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi 2 dalam melakukan upaya ke arah itu. Oleh karena itu tentu ini perlu disikapi secara serius. Jadi saya mengimbau kepada Pak Hasyim Asy'ari bahwa persoalan ini tidak gampang, hadapi secara serius. Tadi juga disampaikan, jangan hanya bidang hukumnya saja yang muncul, tetapi bagaimana soliditas di antara komisioner ini seayun selangkah dalam menyikapi apa yang sedang kita hadapi, dan kami Komisi 2 sebagaimana juga dikatakan oleh pimpinan siap melakukan hal itu. Kemudian saya dengar di berita bahwa Partai Prima siap untuk melakukan negosiasi dengan KPU. Nih, asalkan KPU mau menerima dia sebagai peserta pemilu. Saran saya adalah jangan lakukan hal itu. Tidak ada negosiasi dan harus ini menjadi performan dari kepada KPU, apa yang sudah diputuskan itu yang dilaksanakan. Jangan terkesan nanti kalau seandainya itu terjadi. Makanya saya tegaskan pada hari ini, saya juga mengatakan tadi di media, baru di media. Karena ini adalah RDP dan langsung berhadapan dengan Ketua KPU Pak Hasyim Asy'ari, bahwa
Partai Prima dari informasi yang saya dapatkan bahwa dia siap untuk melakukan negosiasi dengan catatan berikan ruang kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, jangan ini dilakukan, sebab kesannya tentu negatif. Mau bernegosiasi berarti ada sesuatu kelemahan yang dimiliki oleh KPU dalam menyikapi kenapa Prima itu tidak memenuhi syarat, sehingga syarat administratifnya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga melakukan tuntutan kepada Bawaslu, PT UN ditolak dan ditolak. Oleh karena itu proses hukum harus ditindaklanjuti. Jadi sikap saya juga secara pribadi dan juga barangkali kawan-kawan juga menyatakan sikap. Apa yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan banding terhadap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan harus karena ini kalau tidak dilakukan banding tentu ini menjadi ingkrah. Kalau menjadi ingkrah tentu ini menjadi malapetaka. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada KPU untuk melakukan banding dan dengan banding tentu karena belum ingkrah tahapan-tahapan tetap harus dilaksanakan. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Junimar tadi. Bahwa kalau seandainya tidak dilakukan banding, kalau dilakukan banding, dia belum ingkrah. Kalau belum ingkrah, belum mempunyai kekuatan hukum. Kalau memang belum merupakan sesuatu yang belum jadi sesuatu kekuatan hukum, tentu proses tahapan tetap harus dilaksanakan. Saya memantau itu di beberapa daerah, terutama di dapil saya, mekanisme aturan main dan tahapan-tahapan itu terus-menerus dilakukan. Tentu saya memberikan apresiasi kebijakan yang dilakukan oleh KPU terhadap persoalan itu. Barangkali itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus. Mantap Pak Gaus. Pak Rifki. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Gaus. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Ketua, Pimpinan, dan para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua dan Komisioner KPU RI, Ketua DKPP, beserta anggota, Ketua Bawaslu atau rekan-rekan anggota yang mewakili. Kalau kita boleh jujur, ada kelemahan di dalam undang-undang dan PKPU terkait dengan posisi objek hukum partai politik yang tidak diloloskan dalam verifikasi administrasi untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanya berwenang menerima satu gugatan bagi partai politik yang telah lulus verifikasi administrasi terlebih dahulu. Karena adanya celah hukum, atau lebih tepatnya kekosongan hukum, vacuum of norm kalau orang kampus bilang, dalam konteks ini, maka Partai Prima menemukan posisinya untuk mengajukan permohonan perdata. Karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dalam perkara 425 tahun 2022 maupun 468 tahun 2022 itu dinyatakan NO. NO itu kan berasal dari kata niet onvankelijk verklaard kalau saya tidak salah. Satu perkara tidak bisa diterima atau tidak dapat diterima karena secara formil ada cacat formil. Di mana cacat formilnya? Seperti yang tadi saya katakan. Saya ingin bicara objektif hukum dulu.
sebelum kita bicara soal komitmen kita melaksanakan pemilu dan terus melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. Karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam konteks perdata yang menerima dan dikuatkan dengan menolak eksepsi KPU pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kira-kira menegaskan bahwa partai politik ini memang harus memiliki jalur hukum untuk dilihat evidence yang diberikan kepada pengadilan. Nah, karena itu menurut pandangan saya, kita harus selesaikan soal yang pertama ini. Dan yang pertama ini tentu ada kaitannya dengan kami di Komisi 2 DPR RI. Karena terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya berharap kalau ini bisa kita sempurnakan, kawan-kawan komisioner termasuk Biro Hukum mana? Kabiro Hukumnya mana? Bu Andi mana? Bu Andi mana? Pak Andi mana? Lagi sholat. Ini selesaikan dulu untuk memperkuat dalil-dalil kita di peradilan banding. Karena kalau tidak, inilah sebetulnya hulu dari persoalan ini. Dan persoalan serupa ini nanti bisa digunakan oleh partai politik yang lain. Yang kebetulan berstatus sama dengan Partai Prima. Dan saya khawatir cengkarutnya semakin panjang kalau ini tidak kita selesaikan. Yang kedua, kita tentu semua di sini berharap KPU dengan segala potensi dan kekuatan yang ada itu sangat serius memotret persoalan gugatan perdata yang sekarang sedang dimintakan banding oleh KPU ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Salah satu bentuk keseriusannya menurut pandangan kami adalah bahwa KPU tidak hanya berpijak pada keyakinannya bahwa pengadilan negeri atau peradilan umum itu tidak memiliki kompetensi absolut. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa nyata-nyata ada persoalan di situ. Dan saya mempelajari lebih dari 1 minggu putusan ini dan mempelajari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Saya kira celah itu atas nama hukum memang sangat mudah untuk digunakan pihak-pihak tertentu. Yang bisa kita lakukan saya kira satu menyempurnakan hal tersebut agar kemudian upaya banding kita yakini kita menang dan kita semua memiliki kepastian hukum agar tahapan yang sudah berjalan ini bisa kita lanjutkan tanpa ada anasir-anasir yang bisa mengganggu keinginan kita untuk melaksanakan demokrasi konstitusional. Yang terakhir, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, saya menghimbau kepada Bawaslu terutama untuk juga bisa melihat berbagai macam potensi yang akan digunakan oleh para pihak. Menggunakan pintu Bawaslu, pintu sengketa pemilu di Bawaslu untuk melakukan sebutlah misalnya upaya-upaya ya, penundaan pemilu. Dan saya meyakini Bawaslu selain dibekali oleh berbagai macam tugas, fungsi, dan kewenangan di undang-undang, juga memiliki integritas untuk menyelenggarakan ini dengan baik. Kita semua saya kira berkomitmen memiliki legacy 2024 ini untuk memastikan jalannya demokrasi konstitusional kita berjalan dengan baik. Ada kekurangan di sana-sini, posisi kami di Komisi 2 DPR RI memberi support dan memberikan penguatan-penguatan. Dan karena itu jangan pernah disimpan-simpan kalau ada persoalan. Tadi para senior sudah menyampaikan, menyayangkan kok sudah begini baru kemudian kita ribut-ribut gitu.
Jadi saya sarankan jangan bicara hal-hal yang formal dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu apa-apa. Kalau memang ada sesuatu yang memungkinkan akan menjadi batu sandungan kita dalam rangka penyelenggaraan tahapan-tahapan. Begitu pula DKPP Pak Ketua. Ya, kerap kali kan persoalan etik ini juga digunakan sebagai cara untuk menyandra keinginan kita melaksanakan pemilu dengan baik gitu. Dan karena itu kita semua dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan dan komitmen untuk melaksanakan pemilu, saya meyakini kita bisa melaksanakan itu. Saya kira itu beberapa masukan saja, Pak Ketua dan para komisioner, tidak perlu dijawab punya saya. Ini bukan perdebatan kelas di Fakultas Hukum, Magister Hukum atau S3 Ilmu Hukum, bukan. Ini masukan saja yang menurut pandangan kami, jika itu baik, mari kita sempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rifki, Pak Hugua. Baik, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita sekalian. Pimpinan, kawan-kawan anggota, KPU dan seluruh komisioner dan staf, Bawaslu, DKPP dan seluruh staf dan seluruh komisioner. Pertama, kita melihat kasus ini, saya begitu prihatin sebetulnya. Kenapa? Karena sebetulnya kasus ini terkesan remeh-temeh, sedikit terpandang enteng. Tapi menurut saya ini kayak bola salju atau api, ada titik api yang bisa membakar seluruhnya. Kira-kira begitu. Betapa dahsyatnya ini barang. Saya teringat betul ketika runtuhnya beberapa negara demokrasi di tahun 1930-an. Pasca Great Depression pada saat itu, di mana kondisi banyak negara ada masalah ekonomi. Lalu persoalan politik berkembang. Akibatnya ada 3 hal penting dalam dunia trias politika. Ketika peradilan pemilu dimasuki atau dimenangkan oleh peradilan umum, maka ini awal daripada malapetaka yang menimbulkan beberapa sistem negara, ada monarki, ada totaliter, macam-macam. Oleh karenanya maka bapak-bapak KPU, Bawaslu maupun DKPP ini tidak bisa dientengi. Karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat bangsa. Ini berkaitan dengan legitimasi dan kualitas kepemimpinan nasional maupun daerah. Oleh karenanya, maka menurut saya ini jangan dianggap enteng barang ini. Dan pasti kalau ini berjalan terus tertuduh, banyak yang tertuduh, seolah-olah ada rekayasa. Padahal sebenarnya accident, kalau kita lihat ini accident sebetulnya. Ini accident, sekali lagi accident. Yang tertuduh pasti pemerintah, pasti ada merekayasa, macam-macam. Kenapa ini menjadi kekhawatiran saya menjadi serius? Karena ini dalam berbagai aspek, saya bukan orang hukum, saya orang teknik. Tapi persoalannya rezim pilkada lalu dimasuki dan dimenangkan oleh peradilan umum. Persoalannya di sana. Jadi ahli hukum mengatakan ini rezim tun. Tapi ternyata kan bukan rezim tun ini. Rezim perdata, mungkin pidana, saya tidak tahu. Sebab saya pernah tersandung hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, yang mempengaruhi proses 9 bulan 10 hari. Saya gagal dilantik. Case-nya sederhananya begini. Saya berpilkada pada saat itu di Wakatobi, saya menang. Lawan saya berproses di Pengadilan Negeri Kendari. Bukan di Tun. Menggugat keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon termasuk saya. Saya menang, tidak bisa dilantik karena ada bunyi keputusan pengadilan bahwa keputusan KPU Wakatobi tidak sah menurut hukum. Gila barang ini. Saya tidak bisa dilantik Bapak, berarti mempengaruhi proses. Nah kalau salah keputusan ini, ada satu keputusan yang mengeksekusi, menghukum tergugat tidak melaksanakan. Ini perintah pengadilan. Perintah lembaga hukum, perintah institusi hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang. Jadi ini jangan dientengi. Menurut saya,
2 tahun 4 bulan 7 hari, ini keputusan hukum. Dan kalau semua ahli-ahli hukum dengan berbagai penafsiran pasti kebingungan semua. Dan kalau kita lihat ini seolah-olah kita diskusi di komisi ini rezim pilkada, padahal tidak. Di luar rezim pilkada ini barang. Karena prima tadi Pak JK mengatakan bahwa ini dia bukan peserta pemilu. Oleh karenanya maka saya khawatir bahwa pentahapan ini menurut saya karena accident, bukan rekayasa siapapun. Ini pentahapan akan berjalan, akan terganggu pastinya. Oleh karena itu maka saya sekali lagi Pak Hasim, Pak Ketua DKPP maupun Pak Ketua Bawaslu dan semua, kita tidak bisa main-main. Memori banding benar-benar harus betul-betul serius dan harus kita cermat. So kalau tidak kita kalah. Kalau itu kalah, maka yang terancamlah demokrasi, yang terancamlah kepemimpinan nasional, yang terancamlah kepemimpinan daerah. Dan ini awal dari sesuatu yang saya pun tidak tahu apa implikasi lebih lanjut terhadap bangsa dan negara. Terakhir, pertanyaannya, kalau toh ini eksekusi, tapi pentahapan berjalan terus, bagaimana dengan legitimasi penggunaan dana-dana berkaitan dengan pentahapan pilkada maupun pemilu? Jangan sampai ini juga menjadi hal-hal yang nanti kita bisa keliru, walaupun ini belum inkrah. Tapi penafsiran hukum sekali lagi 10 ahli hukum, penafsirannya pasti beda-beda, karena demikianlah hukum. Tidak bisa menerjemahkan seluruh sendi-sendi persoalan bangsa dan negara. Saya kira itu saya juga tidak perlu dijawab ini, tapi sebuah kekhawatiran saja untuk kita lebih serius menangani persoalan ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.